Halo, perkenalkan nama saya Gersom dengan NB14622000176. Saat ini saya akan membahas ETS, pengembangan aplikasi web ya. Pertama kita jelaskan dulu tugasnya. Jadi tugasnya adalah membuat website CRUD sederhana. Ini saya NB genap yang membuat untuk wisata, dan NPI genap mengandung tabel pengunjung dan tabel tempat wisata. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ada set menu di sebelahnya yang pilihannya adalah 3 halaman, yaitu kalau punya saya ada pengunjung, tempat wisata, dan laporan. Lalu selanjutnya ini harus terdapat tombol tambah, ubah, hapus, cari, dan reset. Lalu selanjutnya terdapat pagination ya, seperti ini, next dan prev. Lalu ada set menu, yaitu dia set bar. Lalu saat menu anggota diklik muncul CRUD anggota. Kalau di tempat saya pengunjung ya. Kalau menu tempat wisata diklik muncul CRUD tempat wisata. Jadi kalau apa yang dua atas ini diklik akan muncul CRUD seperti ini. Lalu untuk kolom tabel pengunjung minimal 5 kolom. Ada kode, nama, alamat, nomor KTP, tanggal berkunjung, bebas ya. Pokoknya minimal 5 kolom. Lalu yang tabel wisata pun sama, minimal 5 kolom. Bebas ya kolomnya. Di sini misalkan ada kode tempat, nama tempat wisata, lalu tahun buka, harga tiket, jam buka, jam tutup, bebas. Lalu ini jika terdapat fasilitas upload file gambar, maka akan nilai tambahan. Lalu yang ini yang menu ketiga, menu laporan diklik muncul semua data tempat wisata dalam bentuk tabel. Kerjakan program untuk web CRUD wisata di atas. User interface wajib menggunakan Bootstrap. Lalu terdiri dari MySQL, PHP, HTML, dan JavaScript. Oke, seperti itu tugasnya. Kita lihat bentuk jadinya aja ya. Nah, ini bentuk jadinya. Kita masuk ke halaman pengunjung. Ini adalah halaman pengunjung, lalu halaman wisata, dan halaman laporan. Pertama untuk program Laravel ini kita buat dulu settingan ininya ya, database-nya. Nah, di sini untuk settingan database-nya menggunakan SQL. Ini saya menggunakan database belajar PAW. Di sini kita bisa lihat ini PHP MyAdmin saya. Ini adalah belajar PAW. Nah, ini database-nya. Lalu kita buat settingan migrate-nya ya. Settingan migrate itu kita buat awalnya di model. Di sini model saya punya 2 model karena saya punya 2 tabel, yaitu pengunjung dan wisata. Model ini untuk apa ya? Jadi model ini untuk kalau kita pertama membuat tabel di Laravel, jadi secara otomatis dia itu bisa terkoneksi langsung. Jadi kita bisa membuat langsung tabelnya yang terkoneksi di MySQL langsung melalui ini Laravel ya. Jadi kalau kita misal membuat ini make model pengunjung,
Jadi dia akan otomatis membuat file ini model pengunjung, lalu membuat file migrate ini, migrate pengunjung. Nah di file migrate pengunjung ini, jadi ini untuk tabel pengunjung, saya bikin tabel pengunjung, lalu dalam tabel pengunjung ini terdapat beberapa kolom. Yang pertama adalah ada kolom kode sebagai primary, ini saya buat unique. Increment maksudnya setiap masukkan kode ini, saya memasukkan entry data ke dalam pengunjung, dia kodenya naik terus ya, jadi nggak perlu di inputkan manual, dia otomatis naik terus. Lalu ada kolom selanjutnya nama berbentuk string, lalu alamat berbentuk string, nomor KTP juga berbentuk string, dan tanggal berkunjung berbentuk date. Kalau dia di sini di migrate, dia akan langsung membuat tabel pengunjung di database belajar PAW. Ini ya, ada kode, nama, alamat, KTP, dan tanggal berkunjung. Jadi ini untuk pengisiannya bisa diatur di model pengunjung ini. Nah ini yang bisa diisi ada nama, alamat, KTP, dan tanggal berkunjung untuk yang tabel pengunjung. Untuk yang kode nggak perlu diisi, nggak perlu variable karena otomatis. Untuk yang public timestamp ini aslinya di tabel yang dibuat oleh Laravel ada timestampnya ya, itu entry tanggal berapa. Tapi karena nggak perlu ya menu-menuin, jadi saya disable aja ini timestamp. Lalu setelah membuat pengunjung tabelnya, kita buat controllernya ya. Di Laravel tinggal buat controller pengunjung, nanti kita dapat controller pengunjung. Nah seperti ini. Nanti sama Laravel kalau kita buat pengunjung secara resource, dia bikin membuat banyak ya fungsinya. Ada index, create, store, validate, lalu ada edit, update, dan delete. Jadi langsung buat CRUD secara otomatis. Kita tinggal mengotak-ngatik saja untuk tiap fungsinya itu mau digunakan. Pertama untuk indeks ini, nah yang atas ini untuk pencarian data, kata kunci. Kalau di kata kuncinya kita cari di dalam data pengunjung, maka dia akan menampilkan ya. Ini kalau misalnya dia cari di dalam kolom kode, nama, alamat, KTP, tanggal berkunjung, kalau sesuai kata kunci maka dia akan menampilkan dengan paginasi 5 tiap data ya. Setiap halaman ada 5 data. Dan ini secara default dia akan menunjukkan isi di tabel pengunjung yang diurutkan dengan nomor kodenya dan dipaginasi 55 tiap halaman. Nah ini dia return view pengunjung index dengan membalikkan data. Nah di view kita punya view sendiri. Di dalam resort view ada indeks punyanya pengunjung. Nah ini indeksnya punya pengunjung. Di atas ini ini ada template untuk bootstrap ya. Ini layout the template, berarti letaknya di dalam folder layout dan nama filenya template. Nah ini adalah template-nya untuk bootstrap. Saya buat global aja, jadi saya tinggal extend
di banyak file, jadi lebih simple di file yang lainnya. Di sini ada settingan ini, nama title, lalu untuk bootstrapnya, dan di sini untuk custom CSS ya. Ini untuk setbar, settingan setbarnya saya pakai warna biru. Kalau di hover warna putih. Ini untuk bodinya, halamannya saya, dia itu warnanya terang ya. Terus setiap halaman, setiap kalau saya include extendkan ini template-nya, dia akan punya sidebar yang di atasnya ada title Ayu Wisata. Lebih gampangnya kita lihat saja ya. Nah, seperti ini. Lalu ada 3 item di sidebarnya, ada pengunjung, wisata, dan laporan. Yang masing-masing kalau diklik masuk ke halaman pengunjung, kalau yang wisata masuk ke halaman wisata, yang laporan masuk ke halaman laporan. Nah, itu sekilas tentang template-nya. Balik lagi ke indeksnya pengunjung. Ini indeksnya pengunjung ya. Nah, ini ada extend layout template, di bawahnya dari section content. Itu section pas di sini ya, di template. Jadi dia template-nya ini di dalam ini main class ya, base body di main. Nah, ini ada yield content, jadi apapun yang saya extendkan pas di index, kalau dimasukkan di section content, maka dia akan menjadi satu, seperti menjadi satu di sini ya. Nanti masuknya di sini. Kembali lagi di indeksnya. Nah, di atas sendiri ada title, tabel pengunjung. Lalu ada ini isian form untuk pencarian ya. Sini ini untuk mencari khusus pengunjung. Lalu kalau kita cari di sini, dia akan menjadi kata kunci. Kata kuncinya nanti balik lagi ke controllernya, di kontrolnya pengunjung. Masukkan kata kunci. Lalu ada tombol submit, cari warna biru primary. Lalu ada sebelahnya adalah tombol reset. Oke, untuk tambah data ya ini. Maksudnya ini yang biru ini tombol tambah data, ini yang bawah. Nah, ini tombol biru tambah data itu untuk create. Jadi kalau kita pencet ini, dia masuknya di fungsi create punya pengunjung. Terus di bawahnya kita punya tabel. Ini tabel. Headernya ada kode, nama, alamat, nomor KTP, tanggal berkunjung, dan aksi. Oke. Nah, masing-masing ini saya panggil itemnya dari database-nya pengunjung. Ada kode, terus nama, alamat, KTP, tanggal berkunjung. Terus di masing-masing entry data ada tombol aksi. Ini untuk edit. Nah, edit ini dia masuknya ke pengunjung, edit. Lalu yang sebelahnya ada tombol delete yang diatur dalam ini pengunjung. Tiap model post metodenya delete. Nah, kalau delete dia akan membuat konfirmasi ya, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Kita coba aja delete. Nah, seperti ini ya. Oke, terus di bawahnya lagi ada ini. Nah, ini untuk pagination ya.
Terus setiap data ada linknya seperti tadi di controllernya. Nah ini ada begin it 55 data. Terus ini di bawahnya lagi ada script untuk tombol reset ya. Ini reset, tombol reset tadi ID reset. Jadi kalau ditekan maka dia mereset yang di dalam kata kunci ini. Untuk pencarian diganti ke value-nya, diganti kosongan ya, lalu di submit. Jadi kalau misalnya saya cari ini siapa yang dari Tuban, nah, keluar Fahmi ya. Kalau misal reset dia akan mencari kosongan, jadi semua data muncul lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke create ya, create data. Untuk read data sesuai ya, read data di sini ada 6 data. Nah ini 6 data yang di pagination 55. Kita lihat di database sama ya, dan 6 data, datanya sama juga. Gerson Budi Charlie Edi Fahmi Gama, Gerson Budi Charlie Edi Fahmi Gama. Kalau kita lanjut ke create ini dia punya tampilan sendiri di create blade. Nah, oke, untuk step blade sama ya, saya kasih template, masukkan ke bagian konten. Nah ini form untuk pengunjung. Kalau kita klik simpan dia akan mengisi ke database pengunjung. Ini ada CSRF, ini gunanya untuk token. Jadi setiap nyimpan data itu Laravel punya token sendiri ya, untuk keamanan. Nah ini ada, pertama ada tombol atas sendiri ya, tombol kembali. Jadi kalau diklik kita balik ke halaman garis miring pengunjung. Nah kayak gini, kita balik lagi ke halaman. Oke, di pertama ada ini punyanya nama ini punya value. Nah ini di sini ini session get nama, ini di setiap isiannya ada ya, alamat ada session sendiri, KTP ada session sendiri, tanggal berkunjung ada session sendiri. Gunanya untuk apa? Jadi misal kalau saya masukkan data seperti ini, tadi tracker sampai Gama, jadi Hadi belum. Nah misal saya masukkan Hadi, kalau saya langsung simpan dia itu error ya, sesuai settingan di mana ya, terus saya lupa. Oh di sini di controller. Nah masuknya di sini ya, di store. Kalau misal pencet simpan dia akan lanjut ke store sini. Nah kalau ini setiap kolom ada wajib diisi ya, ini nama require, alamat require, KTP require, dan harus numerik, tanggal berkunjung juga require. Nah kalau semua yang masuk require ini kalau kosong, maka dia akan dapat notifikasi ya belum terisi. Numerik harus angka. Nah kita coba ya, ini tanpa mengisi ini, simpan. Nah ada notifikasi alamat belum terisi, KTP belum terisi, tanggal belum. Nah gunanya yang tadi ada
di create play tadi. Nah, session ini jadi setiap kita masukkan itu setiap dihitung satu session. Nah, kalau kita input dia nggak akan hilang karena sessionnya tersimpan. Jadi kita kalau habis input kalau nggak pakai session ini datanya akan hilang. Jadi makanya kita kasih session biar datanya masih ada ya. Kita nggak lupa tadi ngisi apa ya. Ini canggih. Kita coba isi alamat hadir orang Madura, nomor KTP. Nah, tadi kan di sini pengunjung controller, nah dia harus numerik. Kita coba isi KTP ini Bangkalan, terus tanggal berkunjung kita coba masukkan hari ini aja, terus simpan. Nah, error KTP nya harus angka. Jadi dengan numerik ini kita bisa menyeting biar inputannya berupa angka ya. Kita masukkan saja. Nah, simpan. Nah, karena ini pagination-nya 55 ya, kita ke halaman selanjutnya. Nah, ini ada HD orang Madura, tanggal berkunjung hari ini tanggal 5 dengan nomor KTP ini ya. Kita balik ke create tadi. Nah, tombol create-nya kan nyambung di ini submit ya. Untuk metode push. Oke, untuk create kita aman, bisa berjalan sukses. Lalu kita ke edit. Kita lihat di controllernya edit. Laporan. Edit. Nah, ini edit. Update ya, edit itu termasuk update. Nah, pas edit ini dia manggil request ya, requestnya ID ini saya settingkan ke di sini berupa kode. Jadi setiap ini kode nih yang diedit itu kodenya berapa, dia sesuai kodenya ya. Misalnya ini HD edit kode 7 berarti punyanya HD aja yang diedit. Nah, ini untuk edit sama ya kayak yang create, semua kolomnya harus diisi. Nah, nanti dia dibungkus ke dalam data. Untuk namanya kita taruh ke kolom nama di DB, alamat masukkan ke kolom alamat, KTP juga ke dalam KTP, tanggal berkunjung masukkan tanggal berkunjung. Jadi tinggal dicocokkan di database. HD ini kan nomor 7. Kita refresh dulu. Nah, nomor 7. Yang nomor 7 itu ada enggak? Kalau ada, diedit datanya. Kalau sukses, nanti ada ini berhasil mengubah data. Terus kalau sudah mengedit data, dia balik lagi ke halaman pengunjung. Kita coba ya, edit HD menjadi orang Pasuruan. Ya, simpan. Nah, kita lihat di halaman 2 ada berhasil masukkan data dari tadi. HD menjadi orang Pasuruan, di database juga masuk di Pasuruan. Oke. Jadi HD aman ya. HD jadi orang Pasuruan. Untuk update aman, bisa. Terus kita delete ya. Delete belum. Oke. Delete ini simple ya. Di sini kodenya cuma sedikit. Jadi di punyanya pengunjung ini kodenya berapa yang di delete.
Kalau kodenya 7 ya di delete. Misal kita coba ini punya Adi, kan di indeks, ini punyanya indeks ya. Nah ini kalau kita pencet tombol delete akan ada konfirmasi apakah Anda yakin menghapus data punya Hadi. Delete. Nah, kalau kita pencet OK, nah ada muncul tulisan berhasil menghapus data sesuai dengan yang ada di controller pengunjung. Berhasil menghapus data. Kita cari data Hadi. Data Hadi kosong ya. Di database juga sama, data Hadi hilang. Oke, untuk hapus berhasil. Pencarian data sekarang kita coba juga. Channel data ini di indeks. Nah ini, jadi pertama kita bikin variabel kata kunci. Kata kunci ini kita isikan ke request ini, panggilannya request. Terus jika kata kunci ini ada di dalam data, yang mana di kodenya atau di namanya atau alamat atau KTP atau tanggal berkunjung ada yang seperti kata kunci, maka dia akan mengembalikan datanya yang di halaman 55. Kita coba cari misalnya 2024 ya, semua datanya kan 2024 ya, kita cari. Nah semua data ada 2024 terbagi dalam 5 halaman. Bisa ya. Ini tombol X untuk clear. Kalau kita cari ya sama aja kayak reset ya. Jadi pencarian sukses, bisa. Mantap. Oke, lanjut untuk data yang punya wisata. Wisata ini juga sama ya konsepnya. Jadi kita pertama sekali kita bikin modelnya dulu di Laravel. PHP artisan make model wisata, nanti masuk di sini wisata. Ini pertama nggak usah diisi dulu, atau diisi langsung juga nggak apa-apa untuk menentukan kolom-kolom yang bisa diisi. Ya, ini semua kolomnya bisa diisi 55 kecuali yang kode. Nah ini konsepnya juga sama, nggak pakai timestamp. Terus ketika buat model wisata kita juga dapat migrate. Nah ini untuk migrate, untuk pembuatan tombol wisata, untuk tabel wisata. Jadi dia akan meng-create tabel wisata dengan ini ada kolom kode sebagai yang atau increment sebagai primary key, lalu ada kolom nama dengan tipe data string, alamat tipe data string, ada jam buka, jam itu time ya, lalu ada ini harga tiket dengan tipe integer. Kalau kita ketikkan PHP artisan migrate, nanti dia akan otomatis membuat database dengan nama wisata, tabel dengan nama wisata di database pelajar PAW. Nah, di sini ada kolom wisata ya, sesuai ada kode, nama, alamat, jam buka, harga tiket. Nah setelah kita membuat ini model dan database-nya dan tabelnya wisata, langsung membuat controller PHP artisan make controller wisata, jedar. Nanti sama ya, keluarnya ada index, ada create, ada show, meskipun nggak dipakai ini show, ada edit, update,
destroy ya, inilah basicnya CRUD, sama persis. Jadi ini saya kopas ya dari punyanya pengunjung, tinggal diganti-ganti aja. Nah di sini kita jelaskan lagi aja ya. Pertama kita membuat indeksnya, indeks wisata. Oh iya lupa ya, sebelum biasanya habis buat model itu bikin rute dulu, bikin rute di sini. Nah di sini kan ada navigasinya nih, alamatnya lah ya. Nah kalau saya bikin rute pengunjung itu aksesnya dicarikan kontrolnya punya pengunjung, wisata carikan kontrolnya punya wisata, laporan carikan kontrolnya laporan. Ini saya setting kalau misal saya ke localhost garis miring direct ke halaman pengunjung. Kalau nggak ada ini ya nggak bisa diakses ya. Kita coba langsung ya, kalau langsung garis miring ini aja, nah, langsung redirect ke pengunjung ya. Ini kita lanjutkan tadi yang wisata indeks. Wisata indeks, kamu di mana? Nah, wisata indeks, wisata di dalam wisata ada indeks. Nah ini. Oke. Di sini ada mengincludekan layout template ya, yang layout template tadi yang isinya ada sidebar dan bootstrapnya. Jadi enak ya kalau pakai template-nya, kita tinggal include. Jadi kita tinggal ngedit isi bodinya saja. Ini sama ya kayak tadi, di atas sendiri ada tabel tempat wisata, judul, lalu ada tombol untuk, ada kolom untuk pencarian, di situ ada tombol cari. Ini tombol cari dan tombol reset. Lalu di selanjutnya ada kita punya ini tombol data, tombol tambah data yang kalau dipencet untuk nge-create data. Nah ini masuknya ke wisata create. Nah lanjut ke ini tabelnya isinya ya. Sini punya kode, nama, alamat, jam buka, harga tiket, dan aksi. Lalu di bawahnya sendiri, di bawahnya lagi, ini kan ngambil data ya dari controller tadi. Nah, data semua yang ada di data wisata kita ambil, dia order by kode, taruh di indeks wisata. Nah ini dia kan yang kode ini ambil data dari kolom kode, nama ambil data dari kolom nama, alamat ambil data dari kolom alamat, jam buka ambil dari jam buka, harga tiket ambil dari harga tiket. Lalu sebelahnya ada aksi, yang ada aksi itu ada tombol edit dan tombol delete. Untuk setiap ini ya, kalau siapapun yang kalau misal membutuhkan kode mengakses database pasti ada butuh CSRF. Kalau nggak ada CSRF ini nggak bisa. Jadi setiap edit, create selalu pakai CSRF. Ini juga kalau delete ada konfirmasinya juga apakah Anda ingin menghapus data ini. Lalu di bawahnya ada paginasi, itu setiap data
Ini di controller punya mana tadi, controller punya wisata. Nah, Bekasi 55 ya. Nah, ini di bawahnya ada script untuk tombol reset. Fungsinya untuk kalau diklik dia ini kolom kata kuncinya diganti dengan kosong. Jadi apapun isinya kalau dipencet dia akan mengkosongkan diri lalu mengsubmit sendiri. Oke, kita lanjut ke tambah data. Tambah data ada di create sini ya. Nah, di sini URL wisata. Wisata ini emang sesuai dengan ininya ya. Ini ada kalau kita cari PHP Artisan root list untuk kita tarik dulu. Nah, untuk wisata mana wisata. Nah, wisata kalau yang ini create ya. Kita lihat di create-nya dulu di controller. Jadi kita jelaskan lagi ya. Laravel ini dia konsepnya punya controller untuk mengatur data-datanya, fungsi-fungsinya, lalu kalau udah punya controller dia punya view. Nah, view ini ya resource view. Nah, kalau yang ini buat backend-nya, yang kontrol buat backend. Kalau yang view buat front end untuk ngatur tampilan. Kalau yang view ini biasanya kasih nama blit ini ya. Kalau controller namanya controller. Nah, kalau ada database-nya dia bikin model dulu. Model itu nanti nyambung ke database. Jadi ini konsepnya Laravel adalah MVC, model view controller. Oke, kita lanjut ke pembahasan wisata yang create ya. Kita lihat di wisata create. Kalau kita akses create, dia akan return view wisata create. Ini halamannya ya wisata create. Nah, kalau ditekan simpan, dia akan, jadi kita coba lihat di indeksnya wisata. Nah, ini kok ini bener ya, create. Nah, ini create. Nah, ini ada metode untuk post itu untuk meng-create data. Balik lagi ke wisata controller. Ini masuknya ke store ya. Di session flash ini tadi hubungannya sama yang session tadi, biar kalau ngisi data, kalau misalnya seumpama masih disimpan terus ternyata datanya ada yang salah atau kolomnya masih kosong, jadi kalau defaultnya tanpa session itu kolomnya nanti kosongan, jadi kita harus input lagi. Nah, kalau pakai session ini dia sekali ngisi, misalnya saya isi di sini ya wisatanya, namanya apa yang belum ya, Gunung Penanggungan. Nah, kalau kita simpan kan kalau tanpa session defaultnya kosongan ya. Nah, kalau pakai session kita pencet simpan, Gunung Penanggungannya masih ada, jadi yang perlu diisi lagi yang kosong-kosong ini aja. Nah, ini
ada peringatan ya, alamat belum terisi, jam buka belum terisi. Itu hubungannya sama yang ini ya, store. Karena di sini ada validasi data, nama itu harus diisi, alamat require, jam buka require, harga tiket require, dan harus numerik. Kalau nggak numerik dia akan ada peringatan harus angka. Oke, kita coba isi data ya. Gunung Penanggungan ada di mana, Mojokerto bos? Buka jam berapa? Waduh, buka setiap hari. Gimana tuh, 000 aja. Tiket naik Penanggungan itu kalau nggak salah 5.000 atau 10.000 ya, 10.000 lah kalau misalnya weekend. Karena naik gunung biasanya orang-orang suka weekend. Nah kan tadi kan di sini harga tiket harus nomor ya. Kita coba masukkan huruf. Nah gak mau ya, gak mau. Di database juga kita coba lihat di wisata. Duh gak masuk guys. Jadi kalau ada error di sini, validasinya error, maka dia nggak mau mengasihkan data. Kita hapus ini dulu. Enak ya kalau ada session, jadi kita tinggal ngedit yang salah-salah aja, kita simpan terus. Nah karena ini seurutan dengan kode, yang masukkan terakhir pasti kodenya paling besar, jadi Penanggungan ada terakhir sendiri. Sini ya, sesuai tadi masukkan datanya, Gunung Penanggungan, terus alamat Mojokerto, jam buka 00, harga tiket 10.000. Kita cek database, masuk ya Gunung Penanggungan dengan alamat Mojokerto, jam buka 00 dan harga tiket 10.000. Berarti berhasil ya untuk create data. Sekarang kita lanjut untuk edit datanya yang punya wisata. Kita lihat di controllernya ya, edit data. Nah ini edit, dia minta ID nya berupa kode. Nah kode, jadi dicek dulu di dalam wisata kodenya berapa yang diedit sesuai yang kita pencet ya. Misal yang edit Jatim Park ini nomor 9 ya Jatim Park yang kita edit. Kalau ini Gunung Penanggungan nomor 10 kita edit ya, nomor 10 yang kita edit Gunung Penanggungan. Nah kita coba edit ya, edit ini masuknya di update. Untuk halaman edit juga ini ya, punya bridge sendiri. Ini edit. Nah ini kalau diedit, dia halamannya dia punya ini ya, kode kan, editnya yang sesuai kode berapa. Nah ini ada kode Gunung Penanggungan kan tadi kode 10, masuk di kode 10. Oke. Nah ini untuk metodenya namanya put itu untuk memperbarui data. Get narik data. Ada CSRF ya, setiap ada apa-apa sama data pakai CSRF biar dapat token, biar lancar urusannya di terminal Raven. Oke, di sini. Nah ini beda ya, kalau di edit ini bukan session ya, dia itu narik data langsung sesuai dengan data yang kodenya. Misal ini ya, data nomor 10, kode nomor 10, namanya Gunung Penanggungan, alamat nomor 10 Mojokerto, jam buka 00. Oke, sudah sesuai. Kalau kita ganti, coba kita ganti Gunung Bromo.
Gunung Bromo letaknya di Lumajang. Coba kita simpan ya. Berhasil mengubah data. Ini gimana sih cara bikin berhasil mengubah data? Nah, di sini ya. Jadi saya punya jadi ini kan di setting dalam controller punya wisata. Nah, punya update. Nah, ini ya, redirect wisata dengan sukses. Ini sukses ini otomatis kita punya global ya dalam pesan ini. Nah, get sukses. Nah, kalau sukses dapat alert sukses warna hijau. Kalau alert merah itu untuk error, if error. Nah, tulisannya ini berusaha mengubah data ya, kita tergantung kita ngisikan di controllernya ya, wisata controller. Nah, ini berhasil mengubah data. Kalau kita coba ganti, ini berhasil mengganti data atau mengedit data, bisa. Kita tinggal refresh, terus kita coba ini jawaban rondo, kita edit. Harga tiket masuknya jadi 10.000. Nah, sesuai ya, berhasil mengedit data. Jadi ini untuk edit data berhasil ya, mudah, tinggal dikopas dari edit sebelumnya yang punya pengunjung. Nah, sekarang selanjutnya habis edit kita lihat di controllernya ada apa lagi. Ada edit, update, ada destroy, delete. Destroy ini tinggal nyari ya kodenya berapa. Jadi untuk kodenya berapa nanti tinggal langsung di delete. Fungsi delete ini otomatis ya, masuk ke database nya canggih Laravel ini. Pokoknya selama kita tahu kodenya. Nah, ini kita masukkan ID yang kalau sesuai dengan kode maka panggil fungsi delete. Kalau berhasil delete, dia balik ke redirect ke halaman wisata dengan pesan sukses. Yang isi pesannya adalah berhasil menghapus data. Kita coba menghapus data Gunung Bromo. Kita delete. Apakah Anda yakin menghapus data ini? Itu di indeks ya, pengaturannya kita lihat di indeks. Nah, kita bisa ganti ya ininya, pesannya. Misalnya yakin ingin menghapus data ini sangat canggih. VS Code ini bisa membaca pikiran saya. Tab shift refresh, delete. Apakah kamu yakin sama ya kayak ini? Kalau oke, berhasil menghapus data sesuai dengan yang dari controller. Berhasil menghapus data. Kita lihat di database Laravel, belajar PAW wisata. Kita refresh dulu. Nah, Gunung Penanggungan yang kode 10 nggak ada sudah. Oke, lanjut pencarian data. Pencarian data di indeks ya, sama konsepnya. Kita bikin kata kunci dulu, variabel kata kunci. Nah, ini kalau inputnya sesuai request,
di requestnya dimasukkan ke variabel kata kunci. Nah kalau kata kuncinya cocok dengan ini, where dengan kode dicocokkan dengan kode, dicocokkan dengan nama, alamat, jam buka, harga tiket itu ada yang cocok, maka dikeluarkan dengan konsep PageNet 5. Kita coba mencari data ya. Misal ini kebun bibit kita cari. Nah, keluar kebun bibit, sangat canggih ya. Kita reset. Nah, kita cari yang misal Surabaya. Di sini ada Surabaya, ada 2. Kita cari Surabaya. Nah, yang tampil yang nomor 6 dulu, baru nomor 7 ya, sesuai dengan settingan ini. Order by kode. Kita cari jam yang harga tiketnya gratis. Oh, ini yang mengandung 0 aja ya. Semua mengandung 0. Kita cari yang ini ya, yang dari Lamongan. Ini wisata Bari Lamongan. Jadi untuk searchnya bisa ya, berhasil. Sangat mudah. Oke, selanjutnya laporan. Laporan ini kalau di tugasnya ini saat menu laporan diklik akan muncul semua data tempat wisata dalam bentuk tabel. Nah, ini untuk tabel laporan menampilkan semua data dari wisata. Kita lihat di laporan controller. Nah, di sini kalau kita lihat di pengunjung sama wisata, di indeksnya ada PageNet 5. Ini untuk PageNation 5. Nah, untuk yang laporan nggak ada PageNet karena memang sesuai dengan soalnya ya. Ini akan muncul semua data tempat wisata, jadi tinggal memunculkan semua tempat wisata, gak perlu PageNet dan langsung tampilkan semua data. Nah, ini tampilan semua data yang diorder oleh kode. Nanti dia kalau mengakses indeknya laporan, maka akan menampilkan view dari laporan ini. Ini ya, kita panggil data wisata, punyanya wisata. Ini ada PP model wisata, kita ambil datanya untuk mengambil ini. Nah, kita lihat pertama kita coba lihat web di ininya ya, pengaturan alamatnya. Kita lihat di alamatnya, ini laporan, sesuai dengan ini laporan yang ada di dalam laporan controller. Laporan ini punya indeks ya. Kita lihat laporan indeks di dalam folder laporan. Nah, ini karena konsepnya cuma menampilkan data, jadi lebih simpel ya. Ini sebenarnya sama dengan laporan tabel punya wisata. Ini indeks wisata sama ya, tapi minus pencarian gak ada, terus tombol tambah delete gak ada, pagination juga gak ada, ini script juga gak ada karena gak ada tombol resetnya ya, gak ada searchnya. Jadi polosan aja, tabelnya aja. Jadi saya ambil dari sini,
div tabel sampai tabel lagi. Nah, itu saya ambil, saya taruh ke laporan. Indeks laporan mana? Nah, ini indeks laporan. Nah, ini kan. Nah, kolomnya juga saya kurangin ya. Tadi ada, kalau wisata kan ada kolom aksi sama manggil data dari aksi ya. Di sini nggak ada kolom aksi. Shh. Iklan dulu ya guys. Nah, jadi kita tinggal nampilin tabel laporan. Terus ini overflow auto dari tadi ada ya, canggih itu. Jadi kalau kita lebarkan ini, dia ikut melebar. Kecilkan, ikut mengecilkan. Ya, di dalamnya itu ada kode itu ngambil dari tabel kode, nama dari ini ngambilnya dari tabel wisata ya. Terus alamat juga ngambil dari alamatnya wisata, jam buka dari jam buka wisata, harga tiket juga dari harga tiket wisata. Ini biar rapi aja ya. Nah, oke. Jadi semua tugasnya sudah selesai ya. Ini ada CRUD. Ini sama aja kan. Jadi di CRUD ada CRUD anggota, CRUD pengunjung, CRUD tempat wisata, dan ada laporan. Terus itu semua menunya di sidebar, dan di sebelah kanannya ada tampilan form CRUD-nya. Ada kolom pencarian dan ada pagination. Oh, hilang. Nah, ini pengunjung. Ini ya, pengunjung wisata, laporan. Ada semua di dalam sidebar. Masing-masing bisa CRUD, bisa mencari data, bisa riset, bisa tambah data, bisa mengedit data, bisa menghapus data. Masing-masing sama ya. Wisata juga sama, bisa mencari data. Oh, ini enggak ada yang nomor 3 ya. Gak ada yang mengandung 3. Terus bisa tambah data, bisa ngedit data, hapus data, bisa ada pagination, dan juga terakhir ada laporan yang menampilkan semua data dari wisata. Jadi konsep utamanya dari Laravel ini adalah kita pertama setting dulu DNV untuk nyeting database-nya, lalu kita buat modelnya. Jika memang butuh tabel, kalau nggak butuh tabel nggak usah. Lalu kalau kita buat model, kita bisa langsung buat tabelnya. Kita setting ininya. Nah, kalau migrate langsung akan tampil di sini. Di
di database-nya kita langsung punya tabelnya sesuai dengan kolom-kolom yang kita masukkan. Lalu kalau setelah itu kita buat rutenya dulu. Rute mana rute di web HP. Kita masukkan pengunjung, controller. Ini bikin controller dulu ya, baru bikin rutenya. Nah, di dalam pengunjung ini kita masukkan semua masing-masing fungsinya. Nah, untuk kalau butuh tampilan, maka kita buat tampilan blade di dalam view. Nah, di sini ada indeks, ada create, ada edit sesuai kebutuhan ya. Ini untuk template biar gampang, ada bootstrap. Lalu ada pesan di sini. Jadi terlihat lebih clean ya kodenya. Oke, sekian dari tugas saya. Mohon maaf jika ada kesalahan penjelasan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.